Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Immanuel Kant untuk mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Ardini Afifah dengan NIM 2152111081. Yang kedua, Kamilia Sifa Nurjana dengan NIM 2152111082. Yang ketiga, Isa Nufikasari dengan NIM 2152111082. Yang keempat, Nuryadi dengan NIM 2152111084. Yang kelima, Elsa Sabila dengan NIM 2152111085. Yang pertama tentang biografi Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Prusia Timur. Beliau terlahir sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Immanuel Kant dibesarkan dalam sebuah situasi kemiskinan. Ayahnya berdarah Skotlandia, sedangkan ibunya berdarah Jerman. Pada usia 18 tahun, Immanuel Kant memasuki Universitas Königsberg sebagai mahasiswa teologi. Namun tidak lama setelah itu, minatnya lebih banyak tertuju kepada matematika dan fisika. Pada tahun 1746, ketika Kant berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia sehingga ia terpaksa meninggalkan universitas untuk mencari nafkah. Tahun 1955, ia dapat menyelesaikan studinya dan menjadi pengajar di universitas tersebut. Pekerjaan beliau adalah filsuf dan ahli etika, profesor logika dan metafisika. Kant meninggal dunia pada 12 Februari 1804 dan dimakamkan di Katedral Königsberg. Immanuel Kant wafat dengan meninggalkan sejumlah karya. Di antaranya adalah General History of Nature and Theory of the Heaven, On the Form and the Principle of the Sensible and Intelligible World, Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, Critique of Judgment, Religion within the Bound of Mere Reason, Metaphysics of Sintesis Kant terhadap rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, rasionalisme dan empirisme keduanya dianggap keliru. Kekeliruan rasionalisme adalah pengabaiannya atas posisi penting pengalaman dan lebih mementingkan rasio, pengertian, dan aspek-aspek statis. Sedangkan empirisme lebih mementingkan pengalaman dan aspek-aspek dinamis. Untuk itu, ada 3 jenis putusan. Yang pertama, analitis, yaitu tidak menambahkan sesuatu pada subjek, hanya mengeksplisitkan apa yang terkandung pada subjek. Putusan ini biasanya dianut oleh aliran rasionalisme. Yang kedua ada sintesis a posteriori, yaitu menambahkan sesuatu pada subjek berdasarkan pengalaman. Putusan ini biasanya dianut oleh aliran empirisme. Dan yang ketiga sintesis a priori, yaitu semua kejadian pasti ada penyebabnya. Putusan ini biasanya dianut oleh aliran kritisisme. Tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia. Menurut Kant, terdapat 3 tingkatan dalam proses pengetahuan manusia, yaitu tingkat pertama dan terendah adalah tingkat indrawi. Pengetahuan menurut Kant merupakan sintesis dari unsur-unsur a priori, dengan unsur-unsur yang ada sebelum pengalaman, yakni unsur-unsur a posteriori. Adapun unsur-unsur a priori menurut Kant sudah terdapat pada taraf penserapan indrawi. Di sini sudah ada 2 bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu. Pengertian Kant mengenai ruang dan waktu ini berbeda dengan paham ruang dan waktu dalam pandangan Newton. Kemudian tingkat berikutnya atau kedua adalah tingkat rasio. Bersama pengamatan indrawi, bekerjalah rasio secara spontan. Tugas rasio adalah menyusun dan menghubungkan data-data indrawi, sehingga menghasilkan putusan-putusan. Dalam hal ini, rasio bekerja dengan bantuan daya fantasinya. Namun demikian, dalam pandangan Kant, putusan ini belum merupakan pengetahuan rasio. Pengetahuan Kant menurut Kant diperoleh ketika terjadi sintesis antara data-data indrawi dengan bentuk-bentuk a priori,
yang dinamai Kant sebagai kategori, yakni ide-ide bawaan berupa konsep-konsep pokok yang mempunyai fungsi epistemologis dalam manusia. Terakhir atau ketiga adalah tingkat tertinggi dalam proses pengetahuan, yaitu tingkat akal budi atau intelek. Yang dimaksudkan dengan budi atau intelek adalah daya pencipta, pengertian-pengertian murni atau pengertian-pengertian yang mutlak, yang tidak diperoleh dari pengalaman melainkan mengatasi pengalaman itu sendiri. Kritik Ameriks terhadap Kant. Ameriks berpendapat bahwa kritikan terhadap metafisika sangatlah ambigu. Untuk memberikan gambaran mengenai ambiguitas ini, seperti yang sudah ditulis pada bagian pendahuluan buku, Ameriks mengutip salah satu tulisan Hamilton, salah seorang komentator awal tulisan-tulisan Kant pada abad ke-19, yaitu Kant telah memusnahkan metafisika yang lebih tua, akan tetapi kuman tentang doktrin yang lebih visioner tentang absolut yang hendak ditolak sebelumnya terkandung di dalam filsafatnya sendiri. Ia telah membunuh tubuhnya tetapi tidak mengusir hantu dari yang absolut, dan hantu ini terus menghantui sekolah-sekolah di Jerman sampai hari ini. Kritik Immanuel Kant terhadap metafisika. Metafisika yang menjadi sasaran kritikan adalah metafisika tradisional, yakni pemikiran spekulatif yang bersifat transenden experience metaphysics. Ia justru membela metafisika yang bersifat imanen, yang memungkinkan pengalaman diolah menjadi pengetahuan, yakni metafisika pengalaman, metaphysics of experience. Dengan demikian metafisika pengalaman mungkin, tetapi metafisika transenden tidaklah mungkin. Di titik inilah letak ambiguitas kritikan atas metafisika yang mengundang beragam tafsiran yang bertentangan dari para filsuf setelahnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.